Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Nikmat ini adalah karunia terbesar yang wajib kita syukuri setiap waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dan suri teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat yang dirahmati Allah, hidup adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hidup yang benar-benar penuh keberkahan tidak diukur hanya dengan banyaknya harta atau kemewahan duniawi. Keberkahan adalah ketika hidup kita terasa lapang, bahagia, dan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Keberkahan itu seperti rasa manis yang hadir dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan dengan harta yang sedikit, keberkahan bisa membuatnya cukup dan mendatangkan ketenangan. Dalam Islam, keberkahan tidak datang dengan sendirinya. Ada amalan-amalan yang jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Di video kali ini, kita akan membahas 5 amalan yang mampu melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Amalan-amalan ini mudah untuk dilakukan dan insya Allah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, simak hingga akhir agar kita semua bisa mengamalkannya. Sahabat, amalan pertama yang dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam Al-Quran terdapat petunjuk, nasihat, dan solusi untuk setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Sa'd ayat 29, "Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh keberkahan, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran." Membaca Al-Quran bukan hanya mendatangkan pahala yang besar, tetapi juga memberikan ketenangan hati dan mendekatkan kita kepada Allah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran akan diberi pahala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, sahabat, berapa banyak pahala yang bisa kita kumpulkan hanya dengan membaca Al-Quran setiap hari. Selain itu, membaca Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi hati yang gelisah dan jiwa yang lelah. Maka, jangan pernah melewatkan kesempatan untuk membaca dan merenungi ayat-ayat Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan kedua yang bisa mendatangkan keberkahan adalah bersedekah. Sedekah adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama, sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dan Allah akan menambahkan kemuliaan kepada orang yang suka memaafkan serta meninggikan derajat orang yang rendah hati karena Allah." Hadis riwayat Muslim. Sedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga bisa berupa senyuman, membantu orang lain dengan tenaga, atau memberikan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu meringankan beban orang lain, tetapi juga membersihkan harta kita dari hal-hal yang tidak baik. Allah akan mengganti sedekah kita dengan rezeki yang berlipat ganda dan penuh keberkahan. Sahabat, bersedekah tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri.
Sedekah bisa menjadi penolak bala, mendatangkan kesehatan, dan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga. Maka, jangan pernah ragu untuk bersedekah, sekecil apapun yang kita miliki. Karena setiap pemberian yang tulus akan kembali kepada kita dalam bentuk kebaikan yang lebih besar. Sahabat, menjaga silaturahmi juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan dapat mendatangkan keberkahan. Silaturahmi bukan hanya mempererat hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki dan memperpanjang umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Menjaga silaturahmi tidak harus dengan hal-hal besar. Kita bisa memulainya dari hal sederhana, seperti menyapa tetangga, menanyakan kabar keluarga, atau sekadar mengirim pesan singkat kepada teman yang jarang kita temui. Dalam kehidupan modern ini, terkadang kita sibuk dengan aktivitas sehari-hari hingga lupa untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Namun, sahabat, ingatlah bahwa silaturahmi memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan menjaga hubungan baik, Allah akan melimpahkan rezeki, memudahkan urusan kita, dan memberikan keberkahan dalam hidup. Maka, jangan pernah meremehkan pentingnya silaturahmi. Sahabat, amalan keempat yang sangat berharga dan mampu mendatangkan keberkahan dalam hidup adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Sholat merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim, tanda ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusaha melaksanakan sholat di awal waktu, itu menunjukkan betapa besar perhatian dan rasa hormat kita terhadap perintahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, sahabat, ketika Allah mencintai suatu amalan, tentu Dia akan melimpahkan keberkahan kepada hambanya yang istiqomah melakukannya. Melaksanakan sholat di awal waktu menunjukkan bahwa kita memprioritaskan Allah dalam segala hal, bahkan di tengah kesibukan dunia. Ini bukan hanya soal menjalankan kewajiban, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Selain itu, sholat di awal waktu memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita. Dengan melaksanakannya tepat waktu, kita akan merasa lebih teratur dalam menjalani aktivitas harian. Kehidupan menjadi lebih disiplin, hati menjadi lebih tenang, dan pikiran terasa lebih jernih. Banyak orang yang merasakan bahwa sholat tepat waktu mampu menghadirkan ketenangan di tengah berbagai tekanan hidup. Allah juga berjanji akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang menjaga waktu sholatnya. Dalam setiap sujud dan doa, kita memiliki kesempatan untuk memohon keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, dan seluruh aspek kehidupan. Maka dari itu, sahabat, jangan pernah menunda-nunda waktu sholat. Jadikanlah sholat di awal waktu sebagai kebiasaan yang mendekatkan kita kepada Allah dan melapangkan rezeki kita. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan kelima yang mampu mendatangkan keberkahan dalam hidup kita adalah memperbanyak istighfar. Istighfar bukan hanya sebuah doa, tetapi juga bentuk kesadaran kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dengan memperbanyak istighfar, kita menunjukkan rasa rendah hati dan pengakuan atas kebutuhan kita akan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan pula di dalamnya
sungai-sungai. Sahabat, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa istighfar adalah kunci keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan melimpahkan rezeki dari arah yang tidak terduga, memberikan keturunan yang syaleh, dan menciptakan kemakmuran dalam hidup kita. Selain itu, istighfar juga menjadi cara untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon ampun. Bahkan beliau yang telah dijamin masuk surga pun masih memperbanyak istighfar setiap harinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini dalam kehidupan seorang muslim. Jadikan istighfar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sahabat. Ucapkanlah, ya astagfirullahaladzim, jikapanpun dan dimanapun, baik setelah sholat, saat berkendara, atau di sela-sela waktu luang. Dengan begitu, kita senantiasa mengingat Allah dan memohon keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 5 amalan yang bisa membuat hidup kita dilimpahi keberkahan. Dimulai dari membaca Al-Quran, bersedekah, menjaga silaturahmi, melaksanakan sholat di awal waktu, hingga memperbanyak istighfar, semuanya adalah amalan yang mudah dilakukan namun memiliki pahala dan manfaat yang luar biasa besar. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan kelima amalan ini dengan istiqomah. Ingatlah bahwa keberkahan hidup tidak selalu diukur dari banyaknya harta, tetapi dari rasa tenang, bahagia, dan keberlimpahan kebaikan yang kita rasakan setiap harinya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga video ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.